yang saling belajar dan saling mengajarkan. Jadi tadarus, lafaz tadarus dalam bahasa Arab itu berasal dari kata darosa yadrusu darsan, artinya belajar. Adapun tadarosa yatadarosu tadarusan itu maknanya adalah saling mengajarkan. Maka Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, tidaklah satu kaum mereka berkumpul di satu masjid dari masjid-masjid Allah. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitabullah, mereka membaca Al-Qur'anul Karim. Kemudian apa? Wa yatadurasunahu bainahum, dan mereka saling mengajarkan Quran di antara mereka. Saling mengajarkan berarti apa? Belajar Al-Quran, tidak hanya membaca saja. Laisa bimujarradil tilawah, tidak hanya membaca Al-Quran, tetapi apa? Saling mengajarkan Al-Quran. Isi Al-Quran apa? Penjelasannya apa? Tafsirnya apa? Hikmah yang terkandung apa? Perintah yang Allah perintahkan apa? Larangan yang Allah larang apa? Hal-hal yang dianjurkan Allah apa, dan seterusnya. Maka ini masuk ke dalam apa? Tadarusul Quran, saling mengajarkan Al-Quran. Dan masuk dalam kemudian saling mengajarkan Quran, mengajarkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah adalah kemudian mufassirul Quran, yang menjelaskan Al-Quran, yang merincikan penjelasan dari Al-Quran. Maka belajar sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kategori mengajarkan Al-Quran. Dan belajar kitab-kitab ulama itu bagian dari tadarusul Quran. Kenapa? Karena kita para ulama salaf, para ahlu sunnah wal jamaah, itu adalah buku-buku turath, ya, yang kemudian menjelaskan isi Al-Quran, menjelaskan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin kita bisa belajar Quran, belajar hadis tanpa panduan dan bimbingan dari para ulama, yang Nabi menyebutkan al-ulama warathatul anbiya, bahwa para ulama, orang-orang alim, orang-orang yang memiliki ilmu agama adalah para pewaris anbiya, para pewaris Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ini adalah fadilah dari kemudian kita mendatangi dan duduk bermajelis, saling belajar, saling mengajarkan Al-Quranul Karim, dan apa-apa yang merupakan bagian dari Al-Quranul Karim. Nabi SAW menyebutkan akan turun pada mereka ketenangan, Allah turunkan pada mereka rahmat. Kemudian para malaikat-malaikat Allah, ya, datang di majelis tersebut, ya, dan Allah menyebutkan nama orang-orang yang duduk di majelis itu, fi man indah, pada para malaikat-malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara keutamaan orang yang kemudian memiliki waktu dan kesempatan dan menyempatkan dirinya untuk menghadiri majelis-majelis yang kemudian diajarkan dalamnya Al-Quranul Karim, diajarkan dalamnya sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan dalamnya penjelasan para ulama kita. Ikhwatal Islam, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an, insyaallah pada malam hari ini kita akan sedikit membahas tentang serba-serbi keutamaan, kebaikan, ya, yang diterangkan khususnya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada pada bulan Dzulhijjah. Karena setiap momen, setiap waktu, setiap bulan yang ada pada tahun-tahun Hijriah, setiap bulan-bulannya memiliki keutamaan-keutamaan. Ya, di antara yang kemudian para ulama kita menulis dan mengkodifikasi, membuat secara rapi tentang keutamaan-keutamaan dalam bulan-bulan Qamariyah tersebut adalah beliau Al-Imam Zainuddin Abdurrahman bin Syihab, ya, Al-Baghdadi yang terkenal dengan nama Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, ulama yang wafat pada tahun 795 Hijriah. Ya, beliau di antara ulama al-muhaqqiqin, ulama yang kemudian luas ilmunya, yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Dan beliau memiliki sebuah karya yang beliau berikan judul Lataiful Ma'arif fi ma limawasimil 'am minal wadha'if, yaitu tentang Lataiful Ma'arif, tentang penjelasan musim-musim kebaikan sepanjang tahun yang ada di bulan-bulan Komariah, ya, yang ada di bulan Komariah. Ini diantara kemudian yang akan kita bahas pada malam hari ini, ya. Jadi akan kita bahas tentang wadha'if syahri Dzulhijjah, tentang serba-serbi dan apa-apa yang ada pada bulan Dzulhijjah yang harus kita ketahui. Karena mengetahui dan mengenal keutamaan dari kemudian bulan-bulan yang ada pada tahun Komariah atau Hijriah ini, itu adalah kemudian bentuk dari kita mengagungkan, memuliakan dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena syiar-syiar Allah itu apa? Banyak. Dan di antara syiar-syiar Allah adalah syiar-syiar dari berupa waktu-waktu kebaikan. Syiar-syiar berupa waktu-waktu kebaikan. Sampai ada sebuah athar mengatakan kana salaf yu'adzimuna thalath minal ashar atau kama qala. Ya, sebagian salaf mengatakan para salaf, para sahabat itu mereka memuliakan 3 dari 10 hari yang mulia di sepanjang tahunnya. Ya, yu'adzimuna ashar al-awakhir min Ramadan wa yu'adzibuna ashr al-awal min Dzulhijjah wa yu'adzibuna ashr al-awal min al-Muharram. Mereka memuliakan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, dan mereka memuliakan 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah, dan mereka mengagungkan dan memuliakan 10 hari yang pertama dari bulan Muharram Syahrullah al-Azim. Ya, itu bentuk bagaimana mereka mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, ya, mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah adalah bentuk dari ketakwaan dari hati seorang hamba. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj, "Dzalik wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Maka itulah barang siapa yang mengagungkan, memuliakan, ya, syiar-syiar Allah, maka itu datang dari ketakwaan yang ada pada hati seorang hamba. Semakin bertakwa seorang hamba, maka dia pasti memuliakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Pasti dia akan mengagungkan syiar-syiar agama Islam. Ya, sebagaimana seorang pegawai, dia juga menyemarakkan, membesarkan, menggaungkan syiar-syiar dari perusahaannya. Tempat dia bekerja, dia syiarkan poster-poster dari pekerjaannya. Dia kemudian mungkin menginformasikan beberapa kebaikan-kebaikan dari perusahaan yang dia bekerja di dalamnya. Maka bagaimana dengan kita seorang muslim, seharusnya punya kesempatan untuk kita untuk juga mengagungkan syiar-syiar agama Islam. Ya, kenapa? Karena kemudian mengagungkan syiar-syiar Islam adalah bentuk ketakwaan dalam hati seorang hamba. Ya, maka barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu adalah kemudian datang dari takwa yang ada pada hati seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini tentang pengantar dari serba-serbi, ya, bulan Dzulhijjah yang diterangkan oleh beliau Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Kemudian poin pertama tentang bulan Dzulhijjah ini adalah tentang fadlu ashri Dzulhijjah. Ya, poin pertama adalah tentang keutamaan dari 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Dan sumber primer, ya, data primer tentang keutamaan bulan Dzulhijjah ini, terutama 10 hari yang pertamanya, adalah datang dari sebuah hadis ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, di mana Nabi SAW menjelaskan, ma min ayyamin al-amalu salihu fihin atau fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashr. Kata Nabi SAW apa? Tidak ada, ya, satupun amal soleh, ya, yang lebih Allah cintai dari amal soleh yang dikerjakan di hari-hari ini,
Maksudnya hari-hari 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat ketika mendengar penjelasan Nabi SAW ini pun heran. Apa? Heran. Maka mereka bertanya, "Qalu ya Rasulullah, wal jihadu fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, bahkan jihad fisabilillah tidak bisa menyaingi amal soleh yang dikerjakan di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini. Ya, kata para sahabat, pengen tahu sampai jihad dirwatu sanami Islam, puncaknya agama Islam, apakah tidak bisa menandingi amal soleh yang dikerjakan di 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah ini? Qala wal jihadu fisabilillah. Bahkan sampai ibadah jihad fisabilillah tidak bisa menandingi keutamaan amal-amal yang dikerjakan di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini. Tidak bisa menandingi amal tersebut. Kemudian Nabi mengecualikan, illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali jihad, ya, kecuali jihad yang dikerjakan seorang pria yang dia berangkat jihad, modalnya nyawanya, modalnya hartanya, walam yarji bidzalika min syai', dan dia kemudian pulang tidak membawa keduanya, alias apa? Mati syahid. Dan ini menunjukkan bahwa berjihad butuh modal besar. Modalnya apa? Harta dan nyawa. Karena orang berjihad butuh apa? Modal. Dia berangkat dengan hewan tunggangannya, kuda ataupun unta, atau paling pelan mungkin keledai. Sekarang harga kuda mahal apa enggak? Itu kuda lokal kita, apalagi kuda Arab yang terkenal dengan ketangguhannya, kecepatannya, kekuatannya. Dia butuh apa lagi? Senjata, mungkin pedang, busur, panah, kemudian perisai, kemudian baju perangnya, helmnya. Kira-kira harganya murah atau mahal? Nah, pedang harganya mahal atau murah? Golok nyembelih mahal apa enggak harganya? Minimal kan 1,5 juta ada ya. Itu baru yang buat motong leher kurban. Yang buat motong leher orang-orang kafir di medan perang ya lebih mahal lagi, lebih panjang, lebih tajam, lebih kuat. Ya, sampai-sampai ada riwayat di perang Mu'tah itu, ya, sahabat yang mulia Khalid bin Walid sampai mematahkan 8 pedangnya, ya, ketika berjihad fisabilillah. Ya. Jadi jihad itu juga butuh apa? Modal harta. Ya. Dan juga apa modal kedua? Selain pemberani loh ya. Pemberani jelas harus, itu modal yang semua kita wajib punya. Modal nyawa. Karena di medan perang cuma 2 kemungkinan. Menang, membawa kemenangan, ghanimah, atau kemudian meninggal dunia dalam kondisi kemudian mulia. Ya, dan orang yang berjihad dengan hartanya dan dengan nyawanya dan tidak pulang kecuali namanya, ya kan, fulan bin fulan tuwfiya syahid rahimahullah, gitu kan, maka inilah bentuk jihad yang menyaingi amal ibadah yang dilaksanakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi luar biasa pahalanya orang-orang yang beramal soleh di 10 hari pertama di bulan apa? Dzulhijjah. Dan ada juga menjelaskan bagaimana keutamaan apa? Jihad fi sabilillah. Sedikit menambahkan tentang jihad, sampai-sampai Nabi kita Muhammad SAW menjamin orang yang mati syahid maka dia tidak akan mendapatkan fitnah kubur. Tidak akan mendapat apa? Fitnah kubur. Tahu Pak apa itu yang dimaksud dengan fitnah kubur? Apa? Ngacung? Berani enggak? Apa yang dimaksud dengan fitnah kubur? Apa? Yang keras? Pertanyaan di dalam alam kubur. Bagus. Su'alul malakain kata ulama kita. Pertanyaan dari 2 malaikat yang ada dalam kubur, yang akan bertanya man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk wa man rajulun ya'ti bi
bidzalika ilaika au kama qala. Siapakah Rabbmu, apa agamamu, dan siapakah nabimu, atau siapakah laki-laki yang diutus kepadamu? 3 soal di alam kubur. Kalau dia bisa menjawab dengan benar, maka dia akan mendapatkan surga. Ya, dan jika dia salah, maka waliyadzubillah tempatnya dalam neraka. Nah, orang yang mati syahid itu tidak akan mendapatkan ini. Mendapat jaminan apa? Surga. Luar biasa. Kenapa? Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kafa bibadiqatis suyuf ala ru'usihim fitnatan. Cukuplah orang yang berjihad itu ya mendapatkan fitnah. Fitnah itu sebenarnya artinya apa? Huru-hara, ujian. Ujian orang yang mati syahid itu cukuplah mereka ketika di peperangan, di medan perang, di kancah pertempuran, cukuplah kemudian kilauan-kilauan tebasan pedang yang ada di atas kepala mereka sebagai ujian. Jadi orang yang berani berjihad, ya kan, yang dia meninggikan kalimat Allah, itu berarti imannya sudah apa? Teruji. Coba kita lah kon perang, ya kan, sing dihadapi wong sangar-sangar, nggo pedang, nggo pistol, nggo apa, kita berani maju dengan la ilaha illallah. Berarti apa? Iman kita sudah apa? Terbukti. Memang kita adalah orang yang beriman, ingin meninggikan la ilaha illallah. Mesti wong Islam iki, tenan wong Islam. Dia mengorbankan harta dan jiwanya. Kalau orang belum berjihad, maka belum terbukti kualitas keimanannya. Betul nggak ini? Makanya di antara amal ibadah yang membedakan orang Islam dan orang munafik itu apa? Jihad. Makanya di zaman Nabi SAW ketika jihad mesti ada orang-orang munafik yang membelot. Di perang Uhud, 1000 pasukan Nabi SAW berangkat, ya, di tengah-tengah 300 orang-orang munafik pulang, takut. Takut. Jadi jihad itu adalah amalan yang kemudian bisa membedakan mana orang Islam dengan Islam yang benar dan mana orang-orang munafik. Ya, jadi itu luar biasa di antara keutamaan apa? Jihad fi sabilillah. Dan tentunya ini jihad yang benar, jihad yang hak, jihad yang kemudian sesuai dengan penjelasan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Bukan jihad yang kemudian jihad bid'i, jihad yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini tentang serba-serbi jihad, karena Nabi SAW menjelaskan kecuali jihad yang membuat seorang hamba itu berangkat modalnya hartanya, modalnya jiwanya, dan tidak pulang dengan keduanya. Baru ini adalah amalan yang bisa menyaingi amal kebaikan ibadah yang dikerjakan di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Luar biasa bagaimana besarnya pahala di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Kata beliau rahimahullah, di sini kita teruskan lagi bahwa penjelasan tentang keutamaan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini terbagi 2 penjelasan. Ya. Yang pertama adalah tentang penjelasan keutamaan beramal di dalamnya, ya, dan juga tentang penjelasan keutamaan dari 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah itu sendiri. Jadi poin 1 tadi tentang hadis Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan secara umum 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Poin kedua adalah tentang penjelasan keutamaan beramal di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Nanti poin yang ketiga adalah tentang keutamaan 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah itu sendiri. Ya. Sekarang kita akan bahas poin yang kedua, yaitu apa? Keutamaan beramal di bulan Dzulhijjah di 10 hari yang pertama. Ya. Keutamanya jelas, lebih Allah cintai. Bahwa sekali lagi keutamaan beramal di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini lebih Allah cintai. Sebagaimana dalam nas hadisnya, "Ma min ayamin al-amalu sholihu fihin ahabbu ilallah min hadhil ayam." Tidak ada satupun amal soleh yang dikerjakan yang lebih Allah cintai daripada amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Berarti apa? Beramal di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini ahabbu, lebih Allah cintai. Kata beliau,
Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, wa idza kana ahabba ila Allah fa huwa afdal indahu. Kalau ada amalan kok dia lebih Allah cintai, berkonsekuensi berarti amal itu lebih afdol. Lebih apa? Afdol. Apa tuh lebih afdol? Lebih utama. Ya, lebih utama. Makanya dalam riwayat lainnya Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu sholihu fiha afdal min ayyamil ashr." Tidak ada satupun amal soleh yang lebih baik, lebih afdal ketimbang amal soleh yang dikerjakan di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Jadi ada dua sudut pandang. Kenapa kok pahalanya lebih banyak? Pertama, lebih Allah cintai, dan kedua, lebih afdal, ada lebih utama. Maka konsekuensinya kalau amal-amal kebaikan, ketaatan, ibadah yang dikerjakan di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah itu lebih Allah cintai dan lebih Allah unggulkan di sisinya, maka semua amal ibadah di 10 hari yang pertama tersebut adalah afdol tanpa terkecuali, meskipun amalnya yang dikerjakan secara nilainya tidak lebih afdol ketimbang amal ibadah yang lainnya. Contohnya, kita sederhana lah. Contohnya adalah mungkin mengucapkan salam. Apa? Mengucapkan salam. Ifsa'us salam. Di antara amal ibadah yang mungkin sederhana, simple, enggak butuh banyak modal, tidak butuh banyak upaya, itu apa? Menyebarkan salam. Assalamualaikum dan waalaikumsalam, ya kan? Amal salam ini, mengucapkan salam ini, ya kan? Kalau kita tinjau dibandingkan ibadah yang lainnya, misalkan kita lihat sholat sunnah, ya, sholat sunnah, harusnya lebih utama mana? Sholat sunnah, betul kan? Karena secara dalil-dalil yang ada, sholat sunnah pahalanya besar, ya kan? Qiyamul lail, ya kan? Sholat witir. Apalagi ketika Jibril mengatakan syaraful mu'min sholatuhu bil-lail. Kemuliaan orang Islam itu adalah sholatnya di tengah malam, kata Jibril, wasiat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Menjawab salam atau menyebarkan salam di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah, ya, boleh jadi lebih afdol ketimbang sholat malam yang dikerjakan di luar dari 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Alias apa? Semua amal-amal yang mungkin kecil yang tapi dikerjakan di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, takunu afdol, bisa berubah menjadi lebih utama ketimbang amal yang sama-sama afdol lainnya tapi dikerjakan di luar 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Ini penjelasan dari Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Maksudnya amal-amal yang mafdul, yang keutamanya itu di bawah, bisa terangkat melebihi amal ibadah yang lebih afdol dengan sebab dia dikerjakan di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Jadi pahamin ya. Makanya kan dikatakan walal jihadu fisabilillah, wahai Rasulullah, bahkan jihad fisabilillah tidak bisa menyaingi amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apa kata Nabi SAW? Walal jihadu fisabilillah, sampai jihad fisabilillah tidak bisa menyaingi amal ibadah kebaikan yang dikerjakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, sampai jihad yang merupakan dzirwatu sanamil Islam, puncaknya agama Islam, tidak bisa menyaingi amal soleh yang dikerjakan di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Ini luar biasanya keutamaan beramal, fadilah beramal di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, maka ada kaidah, ya, rumus penting yang dirumuskan ulama kita. Wa hadza yadullu ala anna al-amal mafdul fil waqtil fadil yaltahiqu bil amalil fadil fi ghairihi yazidu alaihi limudha'afati thawabihi wa ajrihi. Ini kaidah. Maka dapat diambil sebuah kesimpulan, ya,
bahwa amal soleh yang kurang utama, amal soleh kurang utama alias pahalanya itu minim, ya, kalau dikerjakan di momen-momen yang utama itu bisa menyaingi amal soleh yang lebih afdol. Ini kaidah, amal soleh yang mafdul, yang minim keutamaannya alias pahalanya itu di bawah, ya kan, tapi dikerjakan di waktu yang utama itu bisa menyaingi amal ibadah yang lebih afdol. Ini kaidah. Makanya ya, amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih baik. Apalagi amal soleh yang dikerjakan di bulan Ramadan lebih baik. Amal soleh yang dikerjakan di hari Jumat lebih baik. Kenapa? Karena ada afdoliyah dari waktunya. Sebagaimana juga ada apa? Afdoliyah dari segi tempat. Sholat bagi laki-laki lebih afdol di rumah atau di masjid? Masjid. Dan masjid ini masjid apa namanya? Masjid Jami, ya. Pahalanya sama Masjid Nabawi banyak mana? Nabawi, ya kan? Salat sunnah 2 rakaat di Masjid Nabawi sama salat 10 rakaat di Masjid Jami, ya, pahalanya besar mana? Besar di Nabawi. Ya. Jadi ini sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Pokoknya kalau ada kata-kata kaidah fikih, kaidah Islam, itu pasti adalah kaidah rumus yang disimpulkan dari dalil-dalil yang ada. Dan ini adalah kaidah penting dalam 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah ini apa? Amal soleh yang kurang utama kalau dikerjakan di waktu-waktu momen-momen yang utama, di prime time bahasa gaulnya, ya kan, itu yaltahiq bil amal fadil fi ghairi, bisa menyaingi amal soleh yang afdol yang lainnya. Dan ini juga menjadi kesimpulan al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Hafidz rahimahullah, sama juga dengan dosa. Dosa yang dikerjakan di waktu-waktu mulia itu lebih besar balasannya, lebih ngeri dosanya ketimbang dosa-dosa yang dikerjakan di luar waktu-waktu mulia. Ya, maka hati-hati ketika berbuat dosa di waktu-waktu yang mulia. Ya, ini yang diterangkan oleh beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Hafidz rahimahullah. Ya, ini tentang keutamaan amalan, keutamaan beramal di bulan Dzulhijjah di 10 hari awalnya. Ya, di antara jenis amal yang biasa dikerjakan Nabi kita Muhammad SAW adalah puasa. Di sini terangkan oleh beliau dalam sebuah hadis Nabi SAW, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i, ya, yang dibawakan riwayatnya oleh beliau Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dari seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hafsah, ya, Hafsah bintu Umar bin Al-Khattab, ya, atau bintul Khattab, ya, beliau adalah saudaranya Umar bin Al-Khattab. Hafsah ini adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau menjelaskan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u siyam Asyura wal 'ashra wa 3 ayyam min kulli syahrin. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya kebiasaan, dan istri-istri Nabi adalah orang-orang yang paling tahu dalamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya, mereka adalah orang-orang yang hidup berumah tangga dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini diantara kemudian hikmah dan faidah kenapa Nabi SAW istrinya banyak, diperbolehkan memiliki istri lebih dari 4. Kenapa? Agar orang-orang yang kemudian merekam, memperhatikan, mengambil hikmah dari hidup Nabi SAW dari perspektif rumah tangganya semakin banyak, yang kemudian bisa apa? Diwariskan dan diriwayatkan kepada orang-orang setelah sepeninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara faedahnya.
Apa kata Hafsah menjelaskan tentang kebiasaan Rasulullah SAW? Karena la yada' syiyama Asyura. Beliau punya kebiasaan tidak pernah meninggalkan puasa di hari Asyura. Beliau Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan puasa sunnah hari Asyura. Ada yang tahu hari Asyura tanggal berapa? 10 apa? Ya, 10 Muharram. Enggak pernah beliau tinggalkan. Wal Ashra, ini dia. Nabi juga tidak pernah meninggalkan puasa 10 hari, alias 10 hari dari awal bulan Dzulhijjah. Ini riwayat dari istri beliau Hafsah yang diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis, Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i. Wa thalathata ayyam min kulli syahr, dan beliau juga punya kebiasaan tidak pernah meninggalkan puasa 3 hari setiap bulannya. Ini 3 puasa yang senantiasa Nabi SAW dawamkan, kerjakan. Apa? Biasa puasa Asyura, biasa puasa 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah, dan biasa beliau puasa 3 hari setiap bulannya. Kana la yada' syiyama Asyura wal Ashra wa thalathata ayyam min kulli syahrin. Enggak pernah beliau meninggalkan puasa Asyura, puasa 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah, dan tidak pernah meninggalkan puasa ya 3 hari setiap bulannya di bulan setiap bulannya. Ya. Dan juga ada riwayat lainnya ya, meskipun hadis ini kata beliau Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali fi isnadihi ikhtilaf, diperselisihkan sanadnya. Ya, diperselisihkan sanadnya. Tapi apa? Minimal menjadi syahid untuk kita bisa melaksanakan puasa di bulan-bulan yang mulia. Ya. Dan juga diriwayatkan dari sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana la yada' syiyama tis'i Dzulhijjah. Diriwayatkan min ba'di azwajin Nabi, dari sebagian istri-istri Nabi SAW diriwayatkan apa? Beliau juga punya kebiasaan la yada' syiyama tis'i Dzulhijjah, tidak pernah meninggalkan puasa tanggal 9 Dzulhijjah, alias puasa apa? Arafah. Ya, puasa apa? Arafah. Tidak pernah meninggalkan. Ya. Dan juga di antara para sahabat yang selalu full mengerjakan puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah itu adalah di antaranya Abdullah bin Umar. Ibnu Umar itu adalah sahabat yang punya kebiasaan niru Nabi SAW, tidak pernah meninggalkan puasa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Siapa? Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya. Tidak pernah beliau tinggalkan. Dan juga ulama-ulama yang lainnya, para tabi'in juga sama. Ya. Di antaranya disebutkan oleh beliau Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, karena Sa'id Ibnu Jubair, ya. Tersebutlah seorang tabi'in, Sa'id bin Jubair, ya. Sa'id bin Jubair ini tabi'in yang meriwayatkan hadis Ibnu Abbas yang tadi kita sebutkan, ma min ayamin al-amal shalih fihin ahabbu ilallah min hadil ayam. Tidak ada satupun amal soleh yang dikerjakan yang lebih utama ketimbang amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Hadis Ibnu Abbas. Tabi'in yang mendengarkan dan meriwayatkan hadis ini adalah tabi'in yang bernama Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair, muridnya Ibnu Abbas. Nah, Sa'id bin Jubair ini seorang tabi'in. Tabi'in itu adalah murid-muridnya para sahabat, generasi setelah para sahabat. Jadi sahabat Nabi SAW, para tabi'in, ya, dan tabi'in ini murid-muridnya para sahabat. Nanti para tabi'in punya murid-murid yang namanya tabi'un tabi'in atau atba'ut tabi'in. Ya, Sa'id bin Jubair ini, ya, idza dakhala al-ashru istihada istihadan hatta ma yakadu yuqdaru alaih. Sa'id bin Jubair ini kalau sudah masuk 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah, benar-benar semangat beramal. Sa'id bin Jubair ini kalau sudah masuk 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah, istihada istihadan, sangat bersemangat, sangat luar biasa semangat, hatta ma yakadu yuqdaru alaih, sampai beliau ini tidak bisa dikalahkan. Sampai semangatnya beliau, jumlah amalnya beliau la yuqdar alaih, tidak bisa terkalahkan, alias tidak ada yang bisa menyaingi amal soleh beliau ketika 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Ya.
10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Sampai beliau mengatakan, ya, diriwayatkan juga dari Sa'id bin Jubair ini, apa kata beliau? La tudfi'u surujakum layalil ashr. Kata Sa'id bin Jubair, kalau sudah masuk 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah, la tudfi'u surujakum layalil ashr. Jangan kalian matikan lampu-lampu kalian ketika sudah masuk 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Ojo dipateni lampu-lampu nih. Kenapa? Bukan karena takut gelap, ya, bukan karena pengen padang-padangan, tapi apa? Tu'jibuhul ibadah, karena beliau semangat ibadah. Orang ibadah kondisi terang sama gelap, semangat mana harusnya? Ya, peteng karo apa jenenge? Padang enak dine nggo ibadah. Tergantung sih ya sebenarnya. Ibadah apa sih gitu kan. Cuman secara umum kalau ibadah itu terang, ya, lebih semangat, ya kan? Coba baca Quran ketika gelap gimana? Penak turu, Ustaz. Ya kan? Baca Quran. Salat malam, ya, enak petang apa enak terang? Ya, tergantung sih ya. Cuma enak bener-bener petang dedet gimana? Wes omahe petang dedet, tanggone petang dedet kabeh. Wah, ana koncone aku, Ustaz. Melu turu lah, kan gitu kan. Pas mes sholat, wah gelap ini mah, Masya Allah, mengingatkan dengan alam kubur. Tanggone peteng, Pak RT peteng, koncoknya peteng, wah turu kabeh itu, gitu kan. Sholat peteng Ustaz, gitu kan. Kalau coba mau sholat tahajud, lihat Pak RT padang, wah padang ini, berarti waktu ini, buka turu lagi. Dia omongnya Pak RW, wah padang. Koncone padang, wah kita tuh sholat kabeh iki. Masa aku kalah gitu kan? Isin rumahku petang dewe gitu kan? Dihidupkan. Masjid padang, wah. Kan apa? Menimbulkan apa? Semangat. Ini yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair. La tudfi'u surujakum layalil asr. Jangan kalian matikan lampu-lampu kalian di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini diantara apa sunnahnya tabi'in yang bernama Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair. Lah kita gimana Ustaz? Kita bakal kalah karo para tabi'in. Ya. Kuncinya adalah perkataan dari Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, musyabahatus sahaba wa tabi'in tazidul aqla wa dina wal khuluqa. Kata Ibnu Taimiyah apa? Musyabahatus sahaba wa tabi'in. Mirip, kita mirip sahabat dan mirip tabi'in, itu akan menambahkan kemampuan akal kita, menambahkan kadar agama kita, menambahkan kadar akhlak kita. Lihat, beliau tidak mengatakan mengikuti sahabat dan mengikuti tabi'in, tapi mirip. Tahu mirip? Mirip sama mengikuti beda enggak? Mirip sama mengikuti beda enggak? Kalau mengikuti kan dia kesannya apa? Bener-bener sama, ngikutin gitu kan? Diikutin betul cara ibadahnya, perilakunya, akhlaknya. Kalau mirip, ya nggak full gitu kan? Wah, tuh mukanya mirip artis. Apakah sama plek? Ya enggak, mungkin hidungnya, mungkin matanya, gitu kan ya. Sebagian persen dari dirinya ada. Dan kata Ibnu Taimiyah, miripo sahabat, miripo tabi'in. Mirip itu yang penting ada yang sama kayak mereka, meskipun kadarnya apa? Jauh. Sa'id bin Jubair 10 hari pertama full siam atau puasa, ya kita minimal sehari, 2 hari, 3 hari. Mas mirip durung? Ya lumayan. Ya kan? Lumayan ketimbang tidak sama sekali, betul? Musyabahatu sahabat wa tabi'in, kata Ibnu Taimiyah, mirip saja dengan sahabat dan tabi'in. Tazidu dina wal khuluqa, atau tazidu aka wa dina wal khuluqa, akan menambahkan kadar kecerdasan kita, menambahkan kadar agama kita, menambahkan kadar akhlak kita. Sing penting ono mirip ketimbang beda sama sekali, ya kan? Maka minimal kita mirip. Nek para tabi'in ora tahu turu,
qiyamul lail terus, ya kita minimal witirnya ada, minimal turu tangi ini sedurunge subuh jam 4 setengah 4 witir, ya kan, istighfar. Itu sudah apa? Sudah mirip. Ada kemiripan meskipun tidak bisa maksimal, tidak bisa serupa, ya. Makanya kata sebagian salaf, ya, dan juga ini juga dinisbahkan sebagai perkataan para syuara, para ahli syair, tashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Kata sebagian salaf, tashabbahu, wis miriplah kalian dengan orang-orang para sahabat dan para tabi'in. Tashabbahu, tashabbuh itu apa? Mirip. Wis ora sah plek, ora sah ngikuti plek, nek ora mampu, ya, mirip. Illam takunu mithlahum, meskipun kalian tidak bisa sama kayak mereka. Lihat, ditegaskan meskipun ra iso podo, plek ra iso. Posone ora mampu, qiyamule ora mampu, ya, bojone ora mampu. Ben rodok seger, ya kan? Sing penting apa? Ana miripe, ada tasyabuhnya, meskipun tidak sama. Kenapa? Inna tasyabuha bil kirami falahu, karena mirip, ya, menyerupai dengan orang-orang mulia, mirip saja, tidak harus sama, nggak harus mengikuti plek, falahu, apa? Bentuk mendapatkan kita kemenangan dan kebahagiaan. Jadi kalau kita nggak bisa sama dengan mereka, nggak mampu, ya wis, yang penting apa? Mirip. Saat kurbanku rekso podo karo kurbannya para sahabat, Pak, dan kurbannya Nabi SAW. Nabi kan kurban 2 kabsain azimatain, dengan 2 domba yang gemuk, yang besar, saminatain, yang gemuk semua. Ya minimal kita apa? Kurban. Mampunya tuku 1,1, 1,5, 2,5. Sementing apa? Mirip, ya kan? Ketimbang pas hari H nonton tok, ya kan? Nyawang karo nggawa apa jenenge? Tusuk sate. Ini sudah enggak mirip. Sahabat dulu ketika hari H apa? Nggone pisau. Ya kan? Tutuk apa? Tusuk sate atau kipas sate. Minimal apa? Miripnya apa? Yuk kita punya hewan kurban. Rakyat mungkin nggak segemuk para sahabat, sebesar para sahabat, nggak kayak kambingnya, dombanya Nabi SAW. Tapi yang penting apa? Motong, ya loh. Tapi ya jangan motong lah, sat mirip motong pitik usat, ya itu sudah khilafus sunnah, ya, menyelisih sunnah. Mampunya kelinci saat murah, yo ojo ekstrim gitu kan. Itu sudah tidak ikuti sunnah Nabi SAW. Ya, yang penting domba, kambing itu sudah masuk hewan adhohi, hewan udhiyah, hewan kurban. Cet mampuku pitik, ya aja pitik juga, ya. Kambing, domba ada, ya. Cari di toko-toko peternakan banyak, ya. Jadi itu apa? Tasyabuh, mirip. Meskipun serupa tapi tak sama. Yang penting wis ana mirip-miripe, ya. Itu. Jadi kalau kita baca syiar sirahnya para ulama, sirahnya Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in, muncul dalam hati kita, nggak mampu nih kita ngikutin. Jangan putus asa. Nggak mampu, ya, yang penting miripo. Raplek, rapopo. Yang penting kita ada nilai-nilai sebagian kita yang mirip mereka. Ya. Ada kemiripan kita dengan mereka, meskipun tidak sama. Ini kemiripan. Jadi tasabuh ini di bawahnya tiba. Tiba kan benar-benar ngikutin. Kalau tasabuh di bawahnya meh podo, meh mirip. Ya, ini tentang masalah kalau kita baca fadhil para sahabat, para tabiin, meskipun tidak kita bisa mampu sama ngikuti plek, yang penting apa tadi? Mirip. Ya. Dan juga diantara amal-amal utama yang bisa kita kerjakan selain puasa adalah apa? Al-iktsar minadz dzikri fiha, memperbanyak zikir di hari-hari tersebut. Ya, kita memperbanyak zikir. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj, ya, dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-28, Allah berfirman, "Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat."
dan mereka senantiasa berzikir mengingat nama Allah fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang diketahui. Ayyamin ma'lumat, hari-hari yang diketahui, kata ahli tafsir adalah hari-hari 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Inda jumhurul ulama, berdasarkan penjelasan para jumhur ulama. Jadi kalau kita mau dapat pahala yang besar, di antaranya selain kita berpuasa juga apa? Banyak zikir. Dan di antara bentuk zikir yang disunahkan adalah takbir dan tahlil dan tahmid. Ya. Dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan sallallahu, "Ma min ayamin a'damu indallah wala ahabbu ilaihi al-'amalu fihin min hadhil ayyam faqsiru fihin min at-tahlili wat takbiri wat tahmid." Tidak ada amal saleh yang lebih Allah cintai dan lebih utama ketimbang amal saleh yang dikerjakan di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Kata Nabi SAW menjelaskan setelahnya, fa'aksiru fihinna bitahlili wa takbiri wa tahmid, maka perbanyaklah takbir, tahlil dan tahmid. Ini cara wong Jawa takbiran. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Lafaz Allahu akbar takbir, la ilaha illallah tahlil, walillahil hamd tahmid. Perbanyak. Ya, banyak. Sir bagi perempuan, jahar bagi laki-laki. Ya, ini diantara amal soleh yang utama yang dikerjakan di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Ya, ringkasnya yang lainnya juga yang diterangkan ulama kita, selain puasa, perbanyak zikir dengan takbir tadi, juga haji dan umrah bagi yang mampu. Ya, dan juga kemudian iraqati dam, ya, menyembelih hewan sembelihan di tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi yang mampu, punya keluasan rezeki, potong sembelihan di bulan ini tanggal 10 Dzulhijjah. Sekali lagi, insya Allah Allah berikan kemudahan, karena sekarang yang namanya kurban itu kan ada yang harganya 1 koma. Itu bisa, boleh nggak? Boleh. Yang penting memang kita kemampuannya segitu. Ojo gajinya 1 juta, kurbannya 1 juta, yo jeklek kok. 1 koma tuh bagi yang mampunya segitu. Kalau dia korban 2 koma, bojone anak ora semangan, kan kasihan toh, menyanyiakan kemudian ahli baitnya. Ya, tapi kalau dia korban, ya, kemudian sisanya ada, itu yang dia kerjakan. Saat aku mampunya 1 koma, ya kerjakan. Namun 2,5 silakan. Saya bisa 20 juta, bagus. Karena semakin bagus, maka semakin afdol. Ya, semakin apa? Afdol. Semakin gemuk, semakin besar, maka semakin afdol nilai kurbannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini diantara ta'dzim sya'airillah, diantara mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Ya, menumpahkan darah di bulan Dzulhijjah di tanggal 10. Yang lebih afdol lagi potong sendiri. Ya, bandingkan potong sendiri ke guyu. Latihan, ya. Bisa pas hari H kalau ada yang mau korban bawa golok dhewe, sembelih dhewe. Ya. Berani mesem. Motong korban perawan ini mes jihad tuh. Harus berani. Dulu saya pertama kali nyembelih, ya rada wedi, mana iki semeneng goloknya tajam, ya, ditas dulu dengan diasah, ya, bismillah, coba dulu, jangan takut sama darah, anget kok darah itu, nggak dingin, ya kan, dan cepet, 1 kali bisa tertebas 3 uratnya, urat nafas, makan sama cairannya. Nggak harus putus, ya. Itu nanti ada di fikih udhiyah sebenarnya, ya. Jadi jangan takut dengan menyembelih hewan kurban, harus berani, jangan mengandalkan takmir masjid, ya. Kayak saya dulu kemarin menyembelih capek sampai puluhan kambing karena nggak berani pada motong sendiri, nonton tokan ini, kok cah cilik dodok nondeloi. Laki-laki harusnya ikut serta, jangan takut dengan menyembelih. Nah, kalau sudah berani nyembelih kambing, naik nyembelih apa? Sapi, ya. Naik lagi nyembelih unta nggak sembelih dia,
dia nahar namanya, ditusuk pangkal lehernya dengan pisau kecil. Ya, beda caranya. Sunnahnya adalah dengan dinahar, ditusuk berkali-kali di pangkal lehernya sampai dia kehabisan darah. Ya, jadi jangan takut dengan motong hewan sembelihan, hewan kurban, harus berani. Ya, harus berani. Ini beberapa keutamaan amal-amal yang ada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Terakhir, keutamaan secara khusus 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Ada beberapa, ini saya sebutkan 4 keutamanya ya. Catat. Di antara keutamaan 10 hari bulan Dzulhijjah yang pertama, Allah bersumpah dengan 10 hari bulan Dzulhijjah ini. Ya. Allah bersumpah dengan 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah ini. Allah berfirman di dalam surah Al-Fajr di awal, wal fajri wa layalin ashrin. Demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Kata ahli tafsir yang dimaksud dengan 10 malam-malam ini fahiya asyru Dzulhijjah, yang dimaksud adalah 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Wa hadza sahih alladhi alaihi jumhurul mufassirin minas salaf wa ghairihim wa huwa sahih an Ibnu Abbas. Inilah pendapat yang sahih, yang betul menurut para jumhur ahli tafsir, dan juga yang disahihkan oleh sahabat yang mulia, ya, sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Ya, jadi keutamaannya yang pertama, Allah bersumpah dengan 10 hari bulan Dzulhijjah. Dan kata Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Bajari, al-azim la yuqsim illa bi'azim. Zat yang maha agung, Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bersumpah kecuali bersumpah dengan sesuatu yang agung. Zat yang maha agung, yang maha besar, tidak akan bersumpah kecuali bersumpah dengan hal-hal yang luar biasa agung juga. Maka perhatikan, kalau Allah bersumpah, pasti yang disumpahi hal-hal yang besar. Wal fajri, demi waktu fajar, waktu yang mulia. Wad duha, demi waktu duha. Wal laili, demi waktu malam. Sampai Allah bersumpah dengan umurnya Nabi. La umruk, ya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan umurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Umurnya Rasul, dalam arti Rasul SAW adalah apa? Sebaik-baiknya makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai apa? Allah bersumpah dengan umurnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-azim la yuqsim illa bi'adim. Zat yang maha agung tidak akan bersumpah melainkan pasti bersumpah dengan hal-hal yang agung. Was-samai wat-thariq, demi langit, ya, dan seterusnya dari berbagai macam sumpah. Dan ketika Allah bersumpah dengan 10 hari bulan Dzulhijjah ini, menunjukkan kebesaran dan keagungan 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, wa min fadailihi annahu min jumlati arba'in allati wa'adaha Allah Musa li Musa, bahwa 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah ini adalah 10 hari yang masuk dari 40 hari yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Allah itu pernah menjanjikan bagi Nabi Musa 40 hari. Nah, 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah ini masuk ke dalam 40 hari yang Allah janjikan buat Nabi Musa alaihissalam. Allah berfirman, wa wa'adna Musa 30 lailah wa atmamnaha bi 'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-142 Allah berfirman, dan kami Allah janjikan kepada Nabi Musa 30 malam. Kemudian kami, kata Allah Subhanahu wa taala, sempurnakan 30 tadi, ditambahkan 10 hari menjadi 40 hari. Maka mikot waktu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa sempurna 40 hari. Nah, 10 hari bulan Dzulhijjah yang pertama ini masuk ke dalam 40 hari ini, menunjukkan keutamaan 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena 10 hari ini masuk ke dalam 40 hari yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada Nabi Musa. Ya, masuk ke dalam 40 hari yang Allah janjikan kepada Nabi Musa. Ini yang diterangkan oleh beliau Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Yang ketiga, keutamaan dari bulan Dzulhijjah ini, annahu khatimatul asyhuril ma'lumat, bahwa bulan Dzulhijjah itu adalah penutup dari bulan-bulan maklumat, bulan-bulan yang diketahui.
Ya, itu apa? Bulan-bulan haji. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 197, Al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu adalah dikerjakan di bulan-bulan yang sudah maklum atau diketahui. Dan haji itu mikot waktunya mulai dari bulan apa? Ada yang tahu? Mikot waktunya haji itu bulan apa? Bulan Syawal. Jadi kalau orang mau haji, ya tamattu misalkan, dia bisa umroh untuk hajinya Syawal. Ya, jadi dia umroh di bulan Syawal dengan niat ini sebagai tamattu hajinya. Dia umroh di bulan Syawal, dia tawaf, kemudian sa'i, dia tahallul, terus dia tetap di kota Mekah sampai bulan Dzulhijjah tanggal 8 hari Tarwiyah, dia bisa mengerjakan haji. Ya. Jadi mikot haji waktu itu mulai dari bulan Syawal. Tapi pengerjaan kemudian manasik hajinya dimulai di bulan Dzulhijjah tanggal 8, hari Tarwiyah tanggal 8. Ketika orang-orang wukuf di Mina, mabit di sana, pagi harinya bertolak ke Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Mikot waktunya, mikot zamannya dimulai di bulan apa? Syawal. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Maka Dzulhijjah adalah penutup dari bulan-bulan haji. Maka ini menunjukkan keutamaan bulan Dzulhijjah. Terkhusus 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Karena apa? 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah ini adalah khatimatul asyhuril ma'lumat, penutup dari bulan-bulan maklumat, bulan-bulan yang diketahui sebagai bulan haji. Yang terakhir, ya, bahwa di antara keutamaan 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah ini adalah annahul ayyam al-ma'lumat allati syara'a Allahu dzikrahu fiha 'ala ma razaqam min bahimatil an'am. Karena 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah ini adalah hari-hari al-ma'lumat, hari-hari yang diketahui, yang mana Allah mensyariatkan untuk para hamba-hambanya banyak berzikir di dalamnya, karena bisa melaksanakan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Ya, karena Allah memudahkan hamba-hambanya bisa mengerjakan penyembelihan hewan kurban di 10 hari dari bulan Dzulhijjah ini. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 27 dan 28, Allah berfirman, wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kullin dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amik liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ya, manusia akan datang di bulan-bulan haji untuk berhaji, ya, agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat yang Allah berikan pada mereka, dan agar mereka berzikir di hari-hari itu sebagai bentuk syukur Allah memberikan mereka rezeki bisa melaksanakan sembelihan di tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi 10 hari pertama ini adalah 10 hari yang kemudian Allah syariatkan agar hamba-hambanya banyak berzikir. Kenapa? Di hari-hari ini orang-orang yang haji bisa berhaji, dan orang-orang yang mau berkorban bisa berkorban. Ya, kalau penyembelihannya orang-orang yang mau haji namanya hadiyu. Ya, kalau sembelihannya orang-orang yang tidak berhaji namanya apa? Udhiyah. Kalau hadiyu itu namanya sembelihan orang-orang yang berhaji. Kalau sembelihannya orang-orang yang nggak berhaji seperti kita ini sekarang di Indonesia namanya udhiyah. Dan Allah mensyariatkan hamba-hambanya banyaklah berzikir di hari-hari ini. Wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat, agar mereka banyak berzikir di hari-hari tersebut. 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini, ala ma razaqahum min bahimatil anam, karena Allah menjadikan mereka mendapatkan rezeki bisa menumpahkan darah menyembelih hewan sembelihan mereka, baik sembelihannya orang-orang yang berhaji, ya, maupun sembelihannya orang-orang yang tidak berhaji. Maka banyaklah berzikir, terutama apa? Takbir dan tahmid dan tahlil, ya, baik orang-orang yang berhaji maupun orang-orang yang tidak berhaji. Makanya orang-orang yang haji juga apa? Disunahkan banyak bertakbir, bertahlil, bertahmid, ya, dan juga membaca talbiyah. Kalau kita ya tidak bisa bertalbiyah karena bukan haji, tapi bisa apa? Memperbanyak takbir dan tahmid dan tahlil. Ini diantara keutamaan dari 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Mungkin kita cukupkan untuk kajian kita pada malam hari ini.
qad qultu ma qultu in sawaban fa minallah wa in khata'an fa nafsi wa syaitan wa astaghfirullah innahu kana ghafara. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.